Pada 1979, sebuah memo rahasia dari industri tembakau terungkap ke hadapan publik. Berjudul Proposal Kesehatan dan Merokok, memo yang ditulis 1 dekade sebelumnya oleh perusahaan tembakau De Brown dan Williamson itu mengungkap beragam taktik perusahaan-perusahaan tembakau untuk menghadang kekuatan anti-rokok. Dalam salah satu bagian proposal, terdapat cara memasarkan rokok ke khalayak umum. Keraguan adalah produk kita karena itu adalah cara terbaik melawan sejumlah fakta yang berada di benak publik. Keraguan juga merupakan cara menciptakan kontroversi, sebut sebuah paragraf. Pengungkapan itu menarik minat Robert Proctor, seorang sejarawan sains dari Universitas Stanford, yang berupaya menguak aneka praktik perusahaan-perusahaan tembakau dan bagaimana mereka menyebarkan kebingungan mengenai keterkaitan antara rokok dan kanker. Proctor menemukan bahwa industri rokok tidak ingin para konsumen tahu bahaya produknya. Karena itu, uang sebanyak miliaran dihabiskan untuk mengaburkan fakta-fakta mengenai imbas rokok terhadap kesehatan. Penelusuran Proctor membuatnya terdorong menciptakan sebuah kata yang menjelaskan kajian penyebaran ketidaktahuan secara sengaja, yaitu agnotologi. Kata itu berakar dari penggabungan agnosis dan ontologi. Agnosis ialah kata dalam bahasa klasik Yunani untuk kebodohan atau ketidaktahuan, sedangkan ontologi merupakan cabang metafisika yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dengan demikian, agnotologi ialah kajian mengenai tindakan menyebarkan kebingungan dan tipu daya secara sengaja, biasanya untuk menjual produk atau mendapat keberpihakan. Saya menelusuri bagaimana industri-industri kuat bisa mempromosikan ketidaktahuan untuk menjual produk mereka. Ketidaktahuan adalah kekuatan, dan agnotologi ialah tentang menciptakan ketidaktahuan itu secara sengaja. Dalam meneliti di bidang agnotologi, saya menemukan dunia tersembunyi tentang sains rahasia. Saya pikir para sejarawan sebaiknya memberikan perhatian tentang hal ini, kata Proctor. Menurut Proctor, memo rahasia yang digunakan perusahaan tembakau pada 1969 dan baru terungkap pada 1979, menjadi contoh paling klop mengenai agnotologi. Ketidaktahuan bukan hanya mengenai hal-hal yang belum diketahui, itu juga rencana politis dan skema yang diciptakan oleh pihak-pihak kuat yang ingin Anda tidak tahu, kata Proctor. Agnotologi masih dipandang penting zaman sekarang, seperti ketika Proctor mempelajari aksi perusahaan-perusahaan tembakau yang mengaburkan fakta mengenai keterkaitan antara merokok dan kanker beberapa puluh tahun lalu. Contoh nyata ialah keraguan mengenai kewarganegaraan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dimunculkan lawan-lawan politiknya selama beberapa bulan sampai akhirnya Obama menunjukkan akta lahirnya pada 2011. Dalam kasus lain, beberapa pengamat politik di Australia berupaya menimbulkan kepanikan dengan menyamakan peringkat kredit negara tersebut dengan Yunani, walaupun informasi publik yang tersedia dari sejumlah lembaga pemeringkat kredit menunjukkan kondisi kedua negara sangat berbeda. Proctor menjelaskan bahwa ketidaktahuan kerap dilancarkan melalui debat yang terkesan berjalan seimbang. Contohnya, pendapat umum bahwa akan selalu ada dua pandangan berlawanan tidak senantiasa berujung pada kesimpulan rasional. Hal inilah yang digunakan perusahaan tembakau ketika memakai alasan saintifik untuk membuat produk mereka tampak tidak berbahaya. Kita hidup di dunia dengan kebodohan yang radikal dan ajaibnya kebenaran dalam wujud apapun lewat begitu saja di tengah kebisingan. Sehingga meskipun pengetahuan dapat diakses, bukan berarti itu diakses, kata Proctor. Melalui pengamatannya, Proctor mengatakan pengetahuan halayak masa kini, khususnya untuk pertanyaan politik dan filosofi asing, publik mendapatkannya dari keyakinan atau tradisi atau propaganda. Proctor menemukan bahwa ketidaktahuan menyebar ketika awalnya banyak orang tidak memahami konsep atau fakta. Selanjutnya, manakala kelompok-kelompok dengan kepentingan, seperti perusahaan periklanan atau kelompok politik, bekerja keras menciptakan kebingungan mengenai sebuah isu. Soal ketidaktahuan tentang tembakau dan perubahan iklim, masyarakat yang buta sains mungkin lebih menerima taktik yang digunakan pihak-pihak yang ingin mengaburkan kebenaran. Ambil contoh perubahan iklim. Peperangannya bukan hanya soal keberadaan perubahan iklim,
tapi juga tentang apakah Tuhan menciptakan bumi untuk dieksploitasi manusia, apakah pemerintah berhak mengatur industri, apakah kaum pembela lingkungan harus diberdayakan, dan seterusnya. Ini bukan melulu soal fakta-fakta, melainkan apa yang dibayangkan mengalir dari dan ke fakta-fakta tersebut, kata Proctor.